Investasi di Jepara kembali bergairah. Pemprov perlu permudah izin usaha putra daerah. Status hukum berubah, Bank Jateng diharap lebih profesional, akuntabel, dan kredibel. Komisi D minta sertifikasi aset BPJ wilayah Wonosobo diselesaikan. Raperda PUG strategi mengintegrasikan persoalan gender. Hai Dulur Jateng, apa kabar hari ini? Selama beberapa menit ke depan, Parlemen Inframe akan menemani Anda dengan rangkaian informasi kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya Rinaldi Eka. Saya Bintari Setia, dan inilah Parlemen Inframe selengkapnya. Kegiatan investasi di Kabupaten Jepara yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19 kini mulai bergairah. Kegiatan investasi di Kabupaten Jepara yang sempat lesu akibat pandemi COVID-19 kini mulai bergairah. Hal itu terlihat dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Jepara yang menyebutkan adanya investasi yang masuk dengan nilai 4,5 triliun rupiah. Kepala DPMPTSP Kabupaten Jepara Heri Yulianto menyampaikan pihaknya ditarget investasi dalam RPJMD Kabupaten Jepara sekitar 1,06 triliun rupiah dengan serapan tenaga kerja sebesar 15.000 pada tahun ini. Tercatat hingga triwulan ketiga sudah mencapai angka 4,5 triliun rupiah untuk penanaman modal asing atau PMA di 9 sektor usaha yang menyerap 14.000 tenaga kerja. Kemudian penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 129 miliar rupiah untuk 20 sektor usaha dengan menyerap 2.000 tenaga kerja. Melihat kondisi itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Soleh berharap masuknya investasi sebesar 4,5 triliun ke Kabupaten Jepara akan banyak menyerap tenaga kerja baru. Hal tersebut disampaikannya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dengan sinkronisasi rencana penanaman modal di kabupaten, kota, dan provinsi. Hasil kami kunjungan ke DPMPTSP Kabupaten Jepara menindaklanjuti rekomendasi dari BPK terkait dengan rencana umum penanaman modal kabupaten yang itu nanti harus disinkronkan dengan rencana umum penanaman modal dari Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari itu dan juga adanya laporan terkait dengan realisasi investasi. Nah, laporan realisasi investasi atau penanaman modal ini tentu terkait juga dengan tadi adalah UMKM, sehingga laporan kinerja penanaman modal ini juga nantinya selain juga yang PMA juga yang UMKM, dan itu harus segera dilaporkan ke pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya kira itu. Komisi B DPRD Provinsi Jateng mendorong adanya solusi atas perizinan usaha bagi masyarakat. Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong adanya solusi atas perizinan usaha bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi B Sri Marnyuni menjelaskan pertumbuhan perekonomian masyarakat yang sehat ditandai dengan sehat pula perizinan dan tata kelola investasi. Demikian disampaikannya saat diskusi dengan DPMP TSP Jateng dan Kota Surakarta di Mal Pelayanan Publik MPP Surakarta pada Selasa 23 November 2021. Sri Marnyuni berharap ada langkah praktis dan efektif dari pemerintah terkait solusi perizinan bagi pengusaha, khususnya bagi pengusaha UMKM. Karena selama pandemi COVID-19, UMKM tetap bertahan bahkan tumbuh. Selain itu, anggota Komisi B Setia Budi Wibowo menjelaskan bahwa saat ini geliat usaha masyarakat sangat tinggi. Hal tersebut nampak dari tingginya permintaan distribusi logistik. Selama 2021 hingga saat ini, usaha transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 85,43%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen ekspor. Guna menempatkan manajemen BUMD yang lebih profesional, DPRD perlu merubah Badan Usaha Bank Jateng jadi perseroda. Guna menempatkan manajemen BUMD yang lebih profesional, akuntabel, kredibel, dan terintegrasi, DPRD perlu merubah Badan Usaha Bank Jateng menjadi perusahaan perseroan daerah atau perseroda. Demikian disampaikan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Bambang Haryanto dalam kegiatan uji publik Raperda tentang perubahan bentuk PT Bank Pembangunan Jateng menjadi perseroda di Kota Surakarta pada Selasa 23 November 2021.
Dalam sambutan pembukaan itu, ia mengatakan awalnya Bank Jateng menjadi Perusda, kemudian berubah menjadi perseroan terbatas. Dan kini melalui Raperda, Komisi C mengkaji perlunya Bank Jateng menjadi perseroda. Usai sambutan pembukaan, dilanjut dengan penyampaian materi dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah Agung Budi Margono. Disampaikannya ada 3 alasan dalam penyusunan Raperda, diantaranya alasan ekonomis, alasan strategis, dan alasan budget. Selain alasan, Raperda disusun dengan maksud untuk mengembangkan perusahaan Bank Jateng atau Perseroda. Tujuannya untuk mengembangkan kegiatan usaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat, meningkatkan permodalan, dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Komisi D berkunjung ke BPJ wilayah Wonosobo dalam rangka tindak lanjut LHP BPK. Komisi D DPRD Provinsi Jateng berkunjung ke Balai Pengelolaan Jalan BPJ wilayah Wonosobo, Tawangsari, Kecamatan Wonosobo pada Senin 22 November 2021. Kunjungan dilakukan dalam bentuk pengawasan laporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Wakil Ketua Komisi D Hadi Santoso mengatakan, catatan LHP BPK terkait pengelolaan aset, terutama sertifikasi aset, yang belum tercatat dengan baik dan harus segera diselesaikan. Banyak aset limpahan dari kabupaten belum bersertifikat karena terkendala tanda tangan kepala desa. Sementara, Cuk Sunaryono selaku Kepala Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo mengatakan dari inventarisasi aset yang dikelola BPJ ada sebanyak 260 titik yang sudah bersertifikat sebanyak 111 dan yang belum bersertifikat sebanyak 149. Ia menjelaskan dari data belum bersertifikat tersebut, yang sedang berproses sertifikat dengan syarat lengkap ada 12, dan masih terkendala ada sebanyak 17. Sisanya 120 masih menyiapkan syarat-syarat dan segera akan diproses. Dalam kegiatan uji publik Raperda PUG, DPRD berharap ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak sebagai manusia. Dalam kegiatan uji publik Raperda tentang penyelenggaraan pengarus utamaan gender atau PUG di Kota Pekalongan pada Senin 22 November 2021, DPRD Provinsi Jawa Tengah berharap ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak sebagai manusia. Dalam kondisi itu, semua insan mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan keamanan nasional, dan menikmati hasil pembangunan. Demikian sambutan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sukirman yang dibacakan Sekretaris Komisi Esri Ruwiyati mengawali sekaligus membuka kegiatan uji publik. Memasuki sesi diskusi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Retno Sudewi menjelaskan, indeks pemberdayaan gender Jawa Tengah masih lebih rendah dibanding nasional. Hal itu disebabkan rendahnya pendapatan kaum perempuan. Dalam hal ini, pihaknya tetap meminta peran keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesetaraan gender. Untuk itu, Perda PUG perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Saya Renaldi Eka. Saya Bintari Setia. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Berlian TV, aspiratif, informatif.